Halo Bung, selamat sore. Ya enggak ya? Wah, halo. Halo, halo, Bung Salman. Halo Bung. Ya, kedengaran suaranya jelas Bung. Aman ya? Mm-mm. Kita baru ada berapa ini yang gabung ya? Baru Iya, ada 8. 800 orang nih. Amin. Nanti mungkin mendatang ya Bung. Kita mau mulai aja atau nunggu dulu Bung, kira-kira? Biasa gimana, Bung? Biasanya nunggu bentar sih Bung. Paling Ah, 3 menitan lagi. apa Gimana? nunggu? Apa nunggu Oh, aja? siap-siap. Kita nunggu sebentar ya guys. Maaf. Oke Bung, berhubung kita udah nyampe jam 16 lebih 5 ya, dan ada berapa ini yang gabung, ada sekitar 13 orang, mungkin bisa kita mulai. Kayaknya kita pemanasan dulu Bung, basa-basi aja dulu sebelumnya. Boleh, boleh. Kita kayak Oke. podcast aja, kayak podcast. Jadi podcast dong. Oke. Bung sendiri gimana Bung kabarnya akhir-akhir Ah, ini? kabar baik ya, tapi ya begitulah ya. Bung Salman Begitulah gimana ya, di ya. Cirebon? Di Cirebon ya? Mm-mm. Kabar Mantap. mungkin sebagai orang Cirebon, cuaca hari ini luar biasa panas dan nggak jelas Eh, gitu. sama-sama. Di sini juga menyengat banget. Mm-mm. Ya, tapi di sini malamnya itu apa Pak malah hujan deras Bu, makanya sulit banget ditebak akhir-akhir ini tuh cuacanya. Sama kayak pemerintahan kita dong.
Bener Oke, banget. siap. Kalau boleh tahu, Bung, kita kan bakal bahas buku The Death of Expertise karya Tom Nichols. Sebenarnya ada nggak sih urgensi dari Bung Deddy pribadi yang menjelaskan kenapa harus kita bahas buku ini gitu tuh? Wah, itu pertanyaan yang menarik banget ya. Sebenarnya awal mulanya, Bung ya, gua baca buku ini ketika 2023. Hmm. 2023 tuh coba-cobalah ketika ngelihat akun-akun yang apa ya namanya? Akun-akun luar gitu ya, yang nge-review Hmm. buku-buku dari misalnya kayak bestseller di Harvard, bestseller di Penguin Books kayak gitu. Nah, ada satu buku yang menarik, judulnya tuh kayak kayak The Death of Expertise, mati gitu. Itu kayak Hmm. tanpa sensor kan. Biasanya kan disensor tuh kalau di film-film death itu kan biasanya A-nya itu di sensor gitu ya, Gitu ya. kayak Hmm. bintang gitu ya. Ini buku apa ini kan? Ternyata matinya kebakaran. Terus ketika coba mengulik lagi, ternyata udah diterjemahkan ya di Indonesia oleh Hmm. Gramedia. Nah, kemudian ternyata ini buku 2017, buku lama tapi bukan klasik gitu ya. Hmm. 2017 yang ditulis oleh Tom Nichols. Jadi urgensinya sebenarnya dari keresahan pribadi, Bung. Keresahan pribadinya di mana? Itu ketika ada teman, temen ya, ini temen SD dan SMP, itu dia jadi influencer. Dia, Wow, jadi dia influencer jadi keren ya. influencer dan gua pribadi ini tahu nih Bung nih, dia itu kayak gimana Hmm. gitu, secara real life-nya. Gue tahu dia Hmm. dia nggak punya basic keilmuan apapun, public speakingnya itu jelek. Ini kita jujur ya, bukan kayak mau gosipin orang, Cek, bukan. cek, Ini cek. jujur, jujur, jujur apa adanya. Public speakingnya itu kurang, tapi dia mencoba membeli followers. Hmm. Hmm. Dia Hmm. Hmm. membeli followers, kemudian ngonten di Instagram, bikin lembaga pendidikan segala macam, dan sempat kena kasus juga ya waktu itu karena Wah. ada indikasi eh apa ya, mengaku mengadakan acara di DPR, tapi dia sebenarnya nggak dapat izin gitu. Jadi database-nya Hmm. udah kekumpul, ternyata acaranya itu nggak jadi. Nah, dia tuh sering bicara soal leadership, tetapi track recordnya dia tidak pernah diuji dalam kepemimpinan. Hanya dia bikin lembaga sendiri, dia jadi CEO-nya sendiri, jadi apa namanya, ketuanya sendiri, foundernya sendiri gitulah. Pokoknya dia semua, dan dia mengklaim dirinya sebagai edukator, edukator Waduh. ahli di bidang leadership, komunikasi segala macam lah ya, banyak. Sampai dia pernah ngomongin ekonomi juga segala macam. Jadi semuanya itu diambil gitu, dibabat. Itu satu, Bu. Itu keresahan pertama. Kedua, ketika ngelihat banyak dosen di kampus gua ya, di kampus gua Hmm. itu ternyata banyak ngajar nggak sesuai bidangnya gitu. Hmm. 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 Dan Hmm. itu kelihatan banget ketika mereka mulai mengajar. Dari segi Hmm. kurikulumnya itu nggak update, garing. Terus ketika gua coba tanya, muridnya tokoh ini siapa, Pak? Mereka nggak tahu. Kan kita mau belajar langsung nih, biar kayak runut gitu loh. Kayak gue Iya. tertarik sama antropologi ya. Misalnya gue pengen belajar sama muridnya Clifford Geertz gitu. Masih ada nggak sih yang hidup? Pengen penasaran gitu. Gue kan nggak tahu ya. Ini nanya bener-bener bukan menguji dosen, tapi kayak pengen tahu. Siapa tahu bisa belajar dia lagi di mana gitu loh. Akhirnya kayak sadar nggak bisa diharapin gitu. Ilmu pengetahuan akhirnya nggak bisa diharapin. Cobalah baca buku ini. Apa sih ini isi bukunya? Ternyata menarik. Kira-kira gitu lah, Bob. Jadi itulah guys, sedikit kita spoiler dari buku yang akan dibahas. Dan sebelumnya kita akan pembukaan dulu guys, diizin dulu ya Bung Deddy. Oke, guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan kita kembali lagi pada episode terakhir Ngabuburit dari acara Tumbuh Baca Cirebon dan Memahami Buku. Di episode 10 dan yang terakhir ini kita akan membahas satu buku yaitu The Death of Expertise yang tadi sudah diceritakan oleh Bung Deddy dengan tajuk tagline
tentang opini, ego, dan matinya kebakaran. Sebelum itu kita mungkin perkenalan dikit ya dengan Bung Dede ini biar kalian semua tahu siapa sih materi kita yang hebat hari ini. Oke, jadi Bung Dedi Irawan itu merupakan lulusan lulusan studi agama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selama masa studinya, ia aktif menghidupkan ruang-ruang diskusi mahasiswa dengan memberikan pengantar tentang filsafat, filsafat ilmu maupun logika. Pada Januari 2003, ia terpilih sebagai salah satu dari 25 delegasi Indonesia dalam program JNACE, Japan East Asian Network of Exchange for Student and Youth, yang berlangsung di Tokyo dan Hiroshima. Dan saya juga pernah sedikit stalking ya di Facebooknya kalau nggak salah, dan emang keren banget deh ini acaranya. Dan Bung Dede ini juga diam-diam udah menerbitkan buku judulnya Agama dan COVID-19 yang mengkaji bagaimana masyarakat dan institusi keagamaan itu merespon isu pandemi dari sisi praktik religius maupun dinamika sosialnya. Secara dunia profesional, ia juga pernah bekerja sebagai staf program di NGO, Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial atau INDEX pada masa periode 2023 sampai 2025. Yakni sebuah lembaga yang bergerak dalam isu demokrasi dan kesejahteraan sosial. Dan di luar aktivitas profesionalnya, ia membangun gerakan literasi digital bernama Memahami Buku yang berkolaborasi dengan kita ya, yakni sebuah gerakan inisiatif yang bertujuan membantu masyarakat digital memahami buku secara lebih mudah sekaligus mendorong budaya membaca. Dapat ditemukan di dalam Instagram dan TikTok. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Mungkin bisa dipersilakan Bung Denny sebelumnya. Gue share screen ya. Oh ya, boleh, boleh Bung. Kelihatan nggak, Bung? Kelihatan Bung, kelihatan jelas kok di sini. Oke, eh, mulai ya. Makasih sebelumnya Bung Salman dan juga pastinya teman-teman Tumbuh Baca Cirebon. Ada Teh Mega, kemudian ada siapa lagi nih? Jadi teman-teman salam kenal semuanya. Mungkin ada yang baru pertama ketemu ya di online. Jadi memang ini program yang sangat bagus ya, diinisiasi oleh Tumbuh Baca Cirebon, Teh Mega dan kawan-kawan. Dan memahami buku sebisa mungkin mensupport lah. Kira-kira memang waktu itu cerita sedikit ya, Bung Salman ngontak ya, kira-kira ngontak untuk kolaborasi gitu ya. Dan saat itu gue juga memang memahami buku itu sempat vakum, Bung. Sempat vakum karena gue pribadi saat ini sedang menjalani experience baru ya di dunia corporate yang mana itu sangat jomplang lah antara dunia sebelumnya sebagai edukator, sebagai aktivis, terus tiba-tiba ke dunia corporate itu agak hektik sehingga memahami buku itu sempat vakum ya. Dan syukurnya Bung Salman ngontak lagi dan akhirnya ada gairah lagi gua Bung tunggu karena tumbuh baca ini jadi kayak memahami buku tuh kayak wah kita harus tetap hidup nih gitu. Ini programnya bagus banget. Semoga nanti selanjutnya ya kita bisa kolaborasi lagi ya bareng-bareng Amin. Teh Mega Oke, Bu. dan kita hari ini bahas buku kayak podcast saja ya. Sebenarnya ini kebetulan karena waktu itu ditanya buku apa dan sempat bingung ya mau bahas buku apa ya. Kayak gue kepikiran karena pernah review buku ini ya udahlah bahas ini aja gitu loh. Biar nggak baca dari ulang. Tapi kalau dilihat secara sebenarnya tadi untuk pengenalan itu kan kayak formalitas aja ya. Gue sebenarnya bukan pembaca
pembaca, bukan pembaca ulung, Bung. Teman-teman, gue bukan pembaca ulung, tapi gue pembaca yang apa ya, yang lumayan lama gitu. Karena bisa jadi 1 tahun itu hanya menghatamkan satu buku. Nah, terakhir baca buku itu soal Robert Nozick, Anarchy State and Utopia. Nah, kalau gue angkat buku itu, takutnya nanti konteksnya nggak dapet ya. Jadi kayak mau apa, udahlah bahas buku ini. Karena buku itu bercerita pure tentang bagaimana sebuah ideologis masuk terhadap negara gitu ya. Jadi kayak ini ada ideologis tertentu yang dibawa. Sama ketika ada teman-teman di sini mungkin yang membaca buku-buku dari tokoh yang memang membawa konsep-konsep yang ya membawa ideologis gitu ya. Nah, itu akan sangat sulit dijelaskan ke publik gitu. Dan mungkin sebelum mulai lebih jauh ya, gue sedikit memperkenalkan memahami buku. Mungkin harusnya itu di awal ya, di awal itu ada perkenalan ya. Jadi memahami buku teman-teman itu berdiri di tahun 2023. Dia memang berganti-ganti ya namanya. Sempat namanya itu Religious Studies and Phenomenological Discourse. Jadi karena memang gua dulu suka sama fenomenologi ya, filsafat fenomenologi, terus jurusan gue studi agama-agama, ya bikinlah sebuah platform buat coret-coretan. Tapi ternyata itu sepi sekali ya. Jadi yang berbau ilmu pengetahuan itu kalau menyasar market Indonesia itu sangat sepi. Apalagi waktu itu gue tidak mengenal AI. Gue baru mengenal AI itu tahun 2025 awal. 2005 awal tuh gue baru coba-coba AI. Taunya itu dari 2024 lah ada ChatGPT segala macam gitu ya. Gimana Bung Salman mau ngomong? Gak apa. Enggak, Bu, nggak apa-apa. Aman-aman. Oke. Lanjut, lanjut. Jadi baru menggunakan AI itu 2025 awal, Bung. Itu itu kayak kayak apa ya? Sebuah nggak tahu ya ketertinggalan kah atau gimana? Enggak sih. Gue ngerasa itu bukan ketertinggalan, tapi eh, yang gue sadari adalah ketika konten-konten lama sebelum 2023 itu memang terlalu berat bahasanya. Gue menyadari. Nah, di Instagram itu dari 2023 memahami buku. Kemudian tadi sempat dijelasin Bung Salman ya kenapa ini dibentuk ya. Itu sudah clear argumentasinya. Namun di TikTok ini baru, Bung. Baru apa ya, di dirintis lagi oleh Cherry yang memulai TikToknya. Jadi kalau jadi di tim memahami buku itu ada 3 orang. Pertama gua, Cherry sama Wildan. Nah, Cherry itu gabung sejak 2024. Kemudian mencoba menginisiasi TikToknya dan itu lebih grow. Di TikTok itu lebih grow dengan desain ala Cherry, desain yang kreatif dan penuh warna gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu mau bedain mana konten gue sama Cherry, itu lihat aja dari desainnya. Kalau desainnya itu, kalau desainnya itu putih hitam doang itu pasti gue tuh, itu males desain tuh. Tapi kalau desainnya penuh warna, menarik, bahasanya mudah dipahami, itu Cherry. Makanya di syukur ya di TikTok itu sempat grow sampai ada 700 ribu ya nonton. Waktu kita coba ambil apa ya, ambil inilah kontribusi dalam mengkritik RUU TNI saat itu. Ya, jadi gitu teman-teman cerita tentang memahami buku untuk perkenalannya. Dan tadi udah gue sempat mention Cherry sama Wildan. Wildan itu di 2026 teman-teman baru join di memahami buku gitu. Dan hari ini kita bahas tentang buku Matinya Kepakaran karya Tom Nichols. Ya, Tom Nichols ini yang jadi menarik, dia sebenarnya sama aja seperti bapak-bapak biasa di Amerika gitu ya. Dia profesor di Harvard dan memang dia itu ahlinya dalam bidang war sebenarnya, geopolitik internasional, war. Nah, dia itu banyak temenan sama Intel, tapi Intelnya kelas dunia ya, bukan Intel yang jadi tukang bakso,
bukan Intel yang tiba-tiba kok dia jualan cilok, bukan ya. Ini ini benar-benar Intel yang kelas dunia gitu ya. Dia dia udah Berarti kayak masuk. CIA atau Interpol ya, Bung. Kenapa, Bung? Berarti sekelas CIA atau Interpol gitu ya. Iya, betul. Dia dia Oke, oke. ngajar mereka juga ya, khususnya dalam politik, sehingga gua rasa dari backgroundnya Nichols ini bukunya sangat kuat sekali risetnya. Karena ibaratnya gini, bahasa anak kitanya, anak Gen Z itu kan kayak, wah infonya A1 nih. Jadi dia mengkritik bagaimana masyarakat, penurunan masyarakat secara umum di Amerika gitu ya. Dia ngerasa kok para pakar ini kayak nggak dihargain gitu ya. Ternyata memang basis risetnya kuat, Tom Nichols ini. Dan gue juga ngerasa ini buku yang sangat aman karena dia tidak membawa ideologis apapun ya di buku ini ya. Kemudian sekarang posisinya di Harvard sama di eh, Naval War College, dan pernah kerja juga di CSIS ya. Teman-teman pasti tahu ya, CSIS itu kan juga ada yang di Indonesia ya, CSIS Indonesia. Jadi memang isunya tentang internasional gitu ya. Iya lah ada. Bung, ini bisa di mute nggak, Bung? Halo, halo. Apakah ini bisa di mute nih? Kak Erina, bisa tolong di mute nggak? Maaf, tadi ditinggal sebentar. Mbak Mega ini ada megang key hostnya nggak ya? Aku belum masuk Hostnya baru soalnya. mau masuk nih. Aduh. Bung, jadi maaf sebentar ya, Bung. Maaf, maaf keganggu. Aman, aman. Arya, rokok tak puas, Sarah. Kak Erina, mohon maaf Kak Erina, boleh di mute. Benar tahu, tapi ini ibu tak tahu. Kak Erina, Oh, ada di kocang apa ya? Oh, di kocang apa? Mana Pak Fira, Pak ini. Ini puas tak? Ada yang puas. Wih. Kasih pasar zaman awal. Pasar berapa? Barang siapa? Siapa yang memvideo peraturan itu ditetapkan pada seluruh masyarakat Indonesia pertanggal 15 Pak. 15 Pak. Bulan berapa Pak? Bulan berapa ya Pak? Oh, ditetapkan. Keserang ini ada. Banyak sih ya ada rokok. Langsung kok dia sudah buru dah Pak. Ya dia langsung deh. Bang, kalau tak mudah sudah kok. Jadi apa namanya minuman Pak? Dengan itu buat ngabor sih. Asal asal gaya kalau bang kok bingung. Ada lagi berapa? Bukan ya pas itu jauh dong. Itu jauh. Oh kok bisa kalau ada kok. Tapi itu Ini kok tanggal cetok, tanggal 2, tanggal 15 terakhir. Protokol kenapa ngambil? Memaparkan program kerja, mendengarkan program. Jadi kok ada biro kementerian berapa besar? Di biro kementerian ya. Karena sudah jelas di dalam surat. belum ada kontak sana, bu anakku udah peduli, udah peduli. Banyak server Di mana kan?
seorang laki-laki ya Laki-laki, Mas. bisa terpengaruh pada program ini. Ya, Pernah wanita nih kan? Pernah. Udah tak tapi sih. Oh ini dikit-dikitin alasannya ribet ini juga di orang Sampai tolong bini nama ayo aja dia. Kok punya di babi nih, macam babi ini ribet. Ribet patok nama lo. Ya, ada dari mana? kok ada yang dua Itu lagi mbak wah bimbang Mbak Tega mau nyerah. Ya, Mbak. dia pernah saya beli bensin. Nggak tetap pakai dua bini ya. Ada bercerita, aduh mau coba ada yang Takut ya. jalan buat jauh jalan buat Apa? Dah jadi enggak buat kalian bersibuk nyari. aku ada keperasaan apa nggak ada lagi perasaan ada ini wah dari ada lagi Udah Kak, Oke, udah aku itu. Kau ini udah ada yang jadi host di sini, Mbak Mega. Host. hostnya sudah masuk Kak, lanjut. Oke, jadi teman-teman kita lanjut ya. Ada gangguan tukang bakso. Iya, oke. Banget semua. Jadi di babnya kira-kira gini, gua nggak baca buku dalam bahasa Indonesianya, tapi kira-kira gambarannya gini kalau dalam bahasa Inggris, ini bab-babnya. Jadi teman-teman ketika kita diskusi buku ya, kita harus bisa bedakan mana yang teksnya, mana yang analisa kita. Nah, yang keliru biasanya di teman-teman dulu waktu mahasiswa atau sekarang ya, itu ketika mereka menjelaskan suatu buku, tapi seolah-olah itu analisa dia. Nah, itu kayak fatal banget. Jadi ketika diskusi buku, kita harus pisahkan mana teksnya, mana analisa kita. Nah, ini bab-babnya nih. Jadi kira-kira ada 6 bab ya, dengan satu kesimpulan. Di bab awal biasa pengantar, kenapa buku ini ditulis dan kemudian kenapa namanya The Depth of Expertise gitu ya. Terus di bab pertama ini ada expert and citizens, para ahli dan warga negara gitu ya. Jadi warga negara di sini bisa diartikan masyarakat umum atau masyarakat awam. Kemudian how conversation become exhausting, exhausting. Ada yang tahu nggak teman-teman? Exhausting itu artinya apa? Exhausting. Exhausting tuh kalau sepemahaman saya mirip-mirip kayak overstimulate gitu nggak sih, Bung? Kayak kecapean gitu. Ya, kayak ya betul. Kayak jadi diartikannya biar lebih enak tuh kayak melelahkan mungkin ya. Jadi kayak bagaimana sebuah percakapan itu menjadi melelahkan gitu kira-kira. Nah, ini nanti ada hubungannya banyak sekali dengan pengaruh internet ya. Mungkin teman-teman ada yang juga relate ya ketika teman-teman main sosial media, itu kan tujuannya untuk hiburan ya. Bener gak? Untuk hiburan kan? Tapi kenapa jadi lelah ya? Pernah sadar nggak? Kenapa jadi lelah ya? Kenapa gua jadi lelah main sosmed? Padahal gue cuma nyari hiburan. Mungkin kalau dari pengalaman pribadi sih, karena banyak banget informasi dan emosi yang diproses, Bung. Misalnya pas lagi baca politik, kita tuh mungkin Hmm. perasaannya marah, kecewa, capek, atau apapun. Tapi pas lihat meme, kita ketawa dan lain-lain. Dan itu naik turun terus-menerus. Apalagi kita main sosmed itu cenderung nggak bisa sebentar ya. Bahkan ada yang bisa sampai sejam, 2 jam, dan lain-lain gitu, Bung. Nah, itu menarik banget, Bung. Itu juga nanti ada pembahasannya juga ternyata. Because juga mention soal itu. Dan itu juga relate sama semua orang, Bung. Termasuk gua. Gue pernah kok main sosmed itu sampai 18 jam, bayangin. Oh, waduh. Itu scroll-scroll nggak kerasa. Itu tiba-tiba, hah? 18 jam. Itu campur-campur ya, kadang TikTok, Instagram, nonton film, pokoknya yang berhubungan dengan layar gitu kira-kira. Terus tiba-tiba udah, wah, serius gue 18 jam ini di total-total. Itu memang distraksi yang sangat luar biasa ya sosial media itu.
Dan kenapa orang-orang tuh pada serius-serius gitu. Bener. Itu yang gue bingung itu ketika coba-coba main Treats. Gue kan coba-coba main Treats ya Bung ya. Di Mm. 2026 ini ya. Kenapa orang komennya ada yang serius-serius banget ya? Seolah-olah ini menjadi masalah dia gitu loh. Ini ini menarik banget lah di bab ini. Kemudian juga di bab 3 itu eh, ngomongin soal pendidikan tinggi, teman-teman. Jadi eh, konteksnya, kenapa tuh pendidikan tinggi itu kayak berubah gitu? Dari yang tadinya sebagai sebuah fakultas, sebagai sebuah wadah untuk berdebat, berargu argumen. Tapi lo pada ngerasa nggak sih kayak, oh fakultas jadi kayak ini ya, seorang kayak perusahaan gitu loh. Universitas tuh udah kayak perusahaan. Ketika lo punya duit banyak, lo bisa kuliah di kampus terbaik gitu loh. Itu kan Iya, sebuah pendidikan. problema gitu, ya kan? Mm. Istilahnya itu kayak kenapa kampus di Konoha ini jadi seperti kayak komoditas ekonomi. Di Barat oke fine, di Barat kita fine fine aja. Misalnya kita kuliah di Harvard mahal, di Oxford mahal, tapi mereka punya jaminan gitu loh. Mereka punya jaminan ketika lulus ya, ketika lulus mereka dapat kerja yang gajinya gede. Coba di Indonesia, bisakah kita menuntut, bisa gue 2 tahun nganggur, bisa gue nggak, bisa nggak gue menuntut kampus gue kalau gue nganggur? Gak bisa sih, Bung. Ya, sering kali ya lulusan S1, S2, bahkan S3 itu kadang kerjaannya tidak sesuai dengan bidangnya dan kapasitasnya gitu, Bung. Iya, nggak bisa kan? Terus Mm-mm. ketika mereka sudah tidak bisa menjamin kita, pekerjaan kita, sedangkan kita udah bayar mahal ke kampus tersebut, lalu tiba-tiba ada yang menghubungi semacam tracer, alumni tracer gitu, untuk men-track alumni-alumni itu kerja di mana aja. Itu bayangin loh, kita nggak dikasih kerjaan, tiba-tiba mereka mau biodata kita untuk kita kerja di mana. Absurd ya. Mm. Itu kayak semacam, wah, jadi kayak customer gue ya. Customer. Terus di bab 4, ini kita satu aja Bung ya, sorry ya kalau bahasanya agak slang ya. Iya, apa-apa. Mm. Jadi kayak eh, sebisa mungkin memang kita di memahami buku juga ya kita enjoy aja, nggak usah. Ini aja karena the first time pakai PPT ini. Terus karena gue juga harus pakai PPT kayaknya Bung. Karena gue kalau ngomong itu suka kemana-mana ya, jadi kayak biar terarah kita pakai PPT. eh Kemudian lanjut di bab 4 ini fenomena yang sangat relate sama kita lagi. Jadi let me Google that for you. How unlimited information is making us dumber. Jadi semacam ketika ada orang nanya nih, ya udah biarinlah gua Google buat lo, ya kan? Gue Google aja. Lu mau nyari apa? Ya udah Google aja. Jadi kayak tidak terbatasnya informasi itu yang membuat kita semakin bodoh sebenarnya. Ini info A1 ya dari Nikos ya dan para intelijennya. Nanti ada contoh-contohnya ya, ada contoh-contohnya. Terus bab kelima ini bicara lagi soal bagaimana ada jurnalisme yang terbaru gitu. Dan itu banyak banget. Maksudnya apa? Kalau teman-teman sadar di mungkin kita nggak usah ngomongin di tataran global ya, seperti yang disampaikan oleh Nikos. Kita ngomong di tataran kita lokal, di nasional aja. Teman-teman kan pasti sering lihat, sering pasti ngeliat media-media yang isinya infotainment. Pasti sering lihat. Dan Sering yang pasti. paling gue kesel adalah media-media yang mencoba memberitakan soal-soal yang berbau seksuality, tapi menyudutkan perempuan. Seolah-olah perempuan itu menjadi bahan clickbait. Pasti tahu lah media apa yang warna biru. Benar banget. Warna biru, ya. Kenapa perempuan Mungkin yang yang tahu tuh yang Mm. siapa? Siapa yang tahu?
Halo, Apaan tuh? apa komennya? Kayaknya di sini pada jarang lihat gosip, Bung. Ada ada yang Iya. warna biru lah. Kira-kira dia sangat clickbait infotainment yang berbau sexuality gitu. Tapi seolah-olah jadi kenapa perempuan yang menjadi objeknya gitu. Itu kayak tidak di- jangan kita ngomongin kualitas lah. Bagus aja enggak, jelek aja enggak, itu jelek aja enggak nyampe loh. Itu Jelek sangat-sangat aja kan. itu sangat-sangat menyudutkan perempuan gitu loh. Why? Itu belum lagi media-media infotainment lain soal pergosipan dan itu lebih laku di Indonesia. Tuh. Di Konoha ini lebih laku dibanding kita ngomongin buku, kita ngomongin yang berat-berat dikit aja disangka kalau kita ngomongin yang berat-berat, kok lo kayak nggak membumi? Sampai kapan kita kayak gitu gitu loh? Sampai kapan obrolan kita tuh sebatas ngomongin orang, gosip, segala macam? Sampai kapan di media kita terbatas sampai situ? Makanya gue seneng banget tuh Bung ketika Gita Wirjawan bikin YouTube, kemudian Bagus Mulyadi dengan Chronicles-nya bikin YouTube, dan dia dia juga sempat bilang di ininya kan di podcast sama Rian Prahadi itu, ya kenapa gue harus nurunin bahasa gue gitu. Yang nonton gue kan anak-anak muda, bukan anak-anak kecil. Mm-mm. Di situ gue baru sadar, ya kenapa kita harus menurunkan kualitas omongan kita gitu loh. Rocky Gerung kan tetap mempertahankan tuh, dia pakai bahasa-bahasa akademik. Kita tuh kan anak muda ya, kita bisa searching gitu loh. Kita bisa cari tahu, kecuali kita anak kecil gitu loh. Kenapa ketika orang yang ngomong pakai bahasa-bahasa yang jarang dipakai, itu dianggap sok-sokan, dianggap sok tahu. Nah, ini efek media itu tadi, sehingga orang-orang, kalau istilah dari Oxford itu kan brand root ya, brand root. Sehingga Iya, orang-orang kayak, keren. ini bisa bisa dijelasin nggak sih pakai bahasa baik? Jadi akhirnya media-media itu menyesuaikan audiens, bukan audiens yang menyesuaikan media, ya kan? Sampai saat ini, Bung, gue hanya baca artikel itu dari The Conversation. Jadi siapa oke ya? Ini siapa lagi ini? Bentar, Bung. Dari The Conversation. Oke, silakan, Bung. Lanjutin. Ya, gue hanya baca artikel itu dari The Conversation, Bung. Karena itu Mm-mm. menarik banget. Mereka tuh yang nulis rata-rata akademisi, peneliti gitu ya. Dan jelas tuh ada apa kalau lo mau nulis di Conversation, itu harus ada ngisi biodata yang resmi, yang tertaut dengan kampus lo atau lembaga penelitian lo. Jadi nggak sembarangan orang bisa nulis di situ tuh. Itu The Conversation, mungkin teman-teman ada yang baru tahu, bisa dicek, ada yang versi bahasa Indonesianya juga. Dan terakhir, ketika ahli itu juga bisa salah. Jadi teman-teman, ahli itu bukan manusia sempurna ya. Jadi tetap ada kekurangannya juga sebenarnya. Bisa juga salah, mereka salah. Nanti kita kita bedah lebih lanjut ya, kita diskusi lebih lanjut. Nah, apa sih sebenarnya expertise itu? Siapa sih sebenarnya expertise dan apa aja sih kira-kira yang menjadi patokannya bisa dikatakan ahli gitu. Nah, ini berdasarkan teks ya. Berdasarkan teks, teman-teman lihat ini definisinya adalah eh, ahli itu dia punya keterampilan, dia nguasain bidang pengetahuan tertentu sebagai pekerjaan utama hidup, pekerjaan utama di hidupnya. Misalnya ada orang yang dari dulu memang dia mendalami ilmu ekonomi, terus ilmu ekonominya ekonomi murni misalnya, atau fisika fisika murni. Sampai dia kerja, itu dia mengabdikan diri di situ. Makanya, gue sangat setuju untuk spesialisasi daripada generalisasi. Karena di era sekarang, influencer itu generalisasi. Mereka sebenarnya nggak ngerti, tapi mereka ingin viral. Ngomong aja. Yang penting viral, dapat
Karena yang paling mahal di sekarang itu attention. Ketika orang dapat attention, lu mau jualan, itu enak banget. Itu enak banget, profitnya bisa miliaran. Yang penting attention itu kuncinya. Lo mau ahli kah, orang nggak peduli. Ada orang yang ngomong soal saham, misalnya contoh ya, yang lagi viral kan sekarang saham atau kripto, apa gitu ya. Nggak punya sertifikasi dari Wall Street misalnya. Terus tiba-tiba dia nyuruh kita beli dan lu pada mau. Itu kan kayak, kenapa kita tidak berusaha mempertanyakan ulang sertifikasinya ada nggak dari Wall Street? Dia ahli trader nggak? Ada nggak sebenarnya lembaga yang menjamin keahlian itu? Ada, banyak. Jadi teman-teman, ini juga buku ini membantu kita semua untuk memahami fenomena yang sedang terjadi. Jadi kita nggak gampang percaya. Terus bedanya ahli sama orang awam itu apa sih? Kira-kira ahli itu mengetahui jauh lebih banyak dan lebih mungkin kebenarannya. Lagi-lagi, Nikos itu nggak menjamin kebenaran ahli, tapi lebih mungkin kebenarannya. Ini kan yang jadi hal yang menarik. Artinya, Nicole di sini memang benar-benar tahu dalam-dalamnya bahwa ahli juga bisa salah, gitu loh. Kemudian ada 3 komponen, ada 4 komponen ya, yang bisa dikatakan sebagai ahli. Pertama soal pendidikan. Jadi ada kredensialnya. Kalau teman-teman suka baca jurnal ilmiah, itu kan pasti ada kredensial ya. Ada nomornya, ada kampusnya, ada email yang bisa diverifikasi gitu ya. Teman-teman bisa ngirim ke email itu, bisa melakukan perdebatan di email. Banyak kok profesor di Barat, di Jepang, di Cina. Kalau kita debat, kita punya argumentasi yang bagus, kita baca, misalnya kita baca jurnalnya, kita punya argumentasi yang bagus, coba aja teman-teman email. Siapa tahu dapat beasiswa tuh, karena kita melihat ada kelemahan dalam tulisan ini misalnya. Oh saya nggak setuju sama tulisan ini karena gini-gini. Nah itu bisa jadi apa? Misalnya mau cari-cari cara untuk S2 ke luar negeri atau S3 gitu ya, bisa dengan cara itu. Terus apalagi komponen keduanya itu bakat. Jadi ada sebagian orang itu punya kemampuan alami untuk memahami secara mendalam, bukan tahu sekedar fakta. Misalnya contoh, kalau teman-teman lihat ada anak di Konoha ini kan yang bisa bahasa Cina, terus bisa dia presentasi, kemudian matematikanya bagus. Bisa jadi itu bakat alami. Karena anak kecil loh, ya kan? Ada memang bakat. Bakat itu bukan hanya yang alami, tapi bisa dilatih. Ya, misalnya gue dari dulu tuh gue terkenal gagap ngomongnya, misalnya. Tapi gagap itu bisa dilatih dengan public speaking. Kita latihan sendiri di depan kaca. Artinya bakat itu bisa dilatih, tapi ada juga yang alami, gitu. Jadi bukan hanya sekedar tahu faktanya, tapi memang dia punya kemampuan khusus untuk menganalisa, gitu kira-kira. Kayak misalnya contoh kalau teman-teman tahu Bagus Mulyadi lagi, karena gue lagi senang sama Bagus ya. Dia kan lulusan fisika ya, ngajar fisika kan, fisika matematik gitu kalau nggak salah. Tapi dia sering ngomong, coba bayangin, gua agak-agak malu gitu sebagai anak ilmu sosial. Kenapa dia ngomongin analisa sosialnya itu lebih bagus gitu dibanding anak-anak sosial gitu. Dia ngomongin soal-soal hukum. Kalau ada yang nonton waktu podcast dia sama The Chamber ya, sama salah satu ketua Iluni UI ya, itu dia pertanyaan basis hukumnya tuh kena banget gitu, kritis banget gitu. Nah itu kayak bakat itu kayaknya yang dilatih juga bisa jadi. Terus ada komponen ketiga itu pengalaman ya. Nanti pengalaman ini melahirkan kebijaksanaan. Eh, Makanya di kampus-kampus di luar ya, itu ketika mau jadi profesor itu sangat sulit sekali ya. Banyak sekali syaratnya. Tapi syaratnya itu bukan lebih pada administratifnya, tapi bagaimana impact dari sebuah penelitian, impact dari tulisan. Itu yang jadi di China itu, gue ada teman di China, Bung. Ketika dia kuliah di China, perpusnya itu malam rame. Bayangin, perpus malam rame. Dan malam-malam itu masih ada orang yang belajar di jalanan sambil jalan.
It's crazy, bro. Ketika kita di kendaraan umum ya, gue tipikal orang yang nggak bisa main HP gitu di kendaraan umum. Ketika gue baca buku aja di kendaraan umum ini, itu kayak sesuatu yang aneh gitu loh. Diliatin orang segala macam. Loh, kenapa? Justru gue aneh ngeliat lu semua pada pegang HP gitu. Ya kita positif ya. Mungkin dia sambil baca di HP kan kita nggak tahu kan. Iya guys, jangan main judge ya. Mungkin juga karena hegemoni digital dari HP itu emang kuat banget guys. Ya artinya gini Jadi, teman. mm, oke Bung, silakan lanjut ya. Ya artinya apa? Artinya ada perbedaan culture juga. Gue nggak perlu jauh-jauh mencoba compare sama Barat ya. Kita ngeliat dari Asia dulu aja. China tadi sempat gue sebut tuh. Em, Kemudian pengakuan sejawat. Biasanya di Indonesia itu sebutannya kolega ya. Kolega gitu ya. Ini koleganya dari kampus mana? Ada orang Indonesia kampusnya koleganya di kampus Australia atau di Amerika gitu ya. Yang biasanya memberikan testimoni atau rekomendasi atau semacam mengakui ini emang orang ahli kok dalam bidangnya. Nah, contoh dosen gue yang dekat sama gue ini kan dia ada namanya Mas Wawan. Beliau ini memang sangat dosen banget ya. Dia sangat membaca, rajin membaca, senang membaca gitu. Dan di di apa dia termasuk yang sudah punya kolega-kolega ya, yang memberikan semacam kayak informasi sehingga ketika lo mau konferensi di mana itu mudah gitu. Karena ada orang nih yang kenal lo gitu. Dan orang ini biasanya orang-orang yang udah ahli gitu dalam bidangnya. Nah, kemudian sifat ahli itu bukan berarti sempurna atau tahu segalanya, tapi lebih sedikit salah daripada orang awam. Fenomenanya sebenarnya banyak ya, Bung ya. Kalau kita mau lihat di Konoha, ya, kalau teman-teman tahu kasus terakhir dari seorang YouTubers yang pacarnya meninggal, ingat gak? YouTubers yang IQ-nya 150 itu lah kira-kira. Dia kan pacarnya meninggal Waduh, ya? terus mampu. Iya benar 150, pacar Bung. meninggal. Pas dites Hmm, 85 kan? hmm, Pas dites kan 85 kan? pas- Bisa gitu. Nah, pacarnya sudah meninggal gitu kira-kira. Nah, di Twitter maupun di sosial media itu banyak sekali perdebatan soal penyakit pacarnya. Hmm. Netizen ini nggak punya keahlian apa-apa, terus memvonis bahwa pacarnya itu punya penyakit jantung. Dokter ahli jantung memberikan pendapat lah di Twitter. Teman-teman pasti ada ngikutin ya. Ada ngikutin nggak teman-teman? Kalau ada ngikutin, bisa dong ceritain detailnya. Ada nggak teman-teman? Coba barangkali teman-teman ada yang mau jelasin dikit bisa di kolom Ada komentar atau ya. ada yang mau ikut Yeping? Jadi kira-kira intinya dokter ahli jantung itu di debat netizen coy. Jadi netizen ini kayak nggak lu sok tahu deh gitu kayak ini orang kena serangan jantung kok. Kira ini koreksi ya teman-teman ya kalau salah koreksi ya. Kira-kira yang gue tahu itu dokter ahli jantung itu bilang asam lambung itu tidak bisa menyebabkan serangan jantung apa ya? Nah ini bisa koreksi ya teman-teman yang tahu ya koreksi gue ya kalau salah. Nah tapi netizen ini kekeh bisa loh. Intinya dokter jantung itu sebagai ahli ya di Twitter ya gue lihat sekilas itu nggak dipercaya cuy. Orang-orang lebih percaya yang like-nya banyak, lebih percaya analisa opininya sendiri gitu dibanding kita ahli yang ngomong gitu loh. Nah ini fenomena yang terjadi ya di Konoha ya. Ah, ini nggak bisa minum ya? Kalau mau minum mungkin bisa di off cam dulu, Bung. Diem-diem aja. Nggak, masih puasa, masih puasa. Ang, 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 ang.
Nah, ada sebentar lagi, sekitar 1 jam lagi lah. Terus disclaimer ya bahwa tahu fakta itu tidak sama dengan memahami atau menganalisis gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut dan ini semuanya teman-teman ada di bukunya Nichols, ada halamannya. Bisa di screenshot untuk cross check lah teksnya gitu ya. Kira-kira ini gue ambil kayak semacam intinya aja. Kemudian lanjut kita berangkat dari fenomena ya. Fenomena di dalam buku tersebut. Di sini teman-teman ada yang tahu nggak Presiden Thabo Mbeki? Ada yang tahu nggak? Coba komen dulu. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu teman-teman? Atau langsung Google aja barangkali? Sesuai bab 4 ya. Gerd Bang. Oh, Gerd ya. Iya, Bung. Dan di sini juga ada beberapa patikan dan tanggapan nih. Mungkin bisa kita bahas nanti setelah materi selesai, Bung. Dari Bung Guntur Nugraha. Oke, oke. Oke, nanti ya. eh karena ini slide-nya sebenarnya banyak ya. Mungkin nanti kita bahas yang singkat-singkat aja. Jadi ada kasus teman-teman di Afrika Selatan ya. Itu ada presiden namanya Thabo Mbeki. Kita panggil aja si Thabo ya. Si Thabo ini adalah presiden kedua Republik Afrika pasca apartheid. Ada yang tahu nggak apartheid? Ada yang tahu nggak? Apartheid itu Apartheid. adalah kebijakan rasis yang memisahkan kulit putih dan kulit hitam, Bung. Betul. Hmm. Presiden keduanya setelah apartheid. Pertamanya siapa? Nelson Mandela. Hmm. Nelson Mandela yang terkenal. Jadi eh, apartheid itu adalah sistem kebijakan semacam apa ya istilah akademiknya itu segregasi lah, rasial. Jadi dia memisahkan antara etnis atau warna kulit saat itu antara kulit putih sama kulit hitam. Yang mana sebelum apartheid ini kekuasaan dipegang oleh minoritas kulit putih. Jadi banyak tuh film-film dari Barat yang mengangkat kisah-kisah bagaimana orang hitam itu menderita. Ya ini orang hitam bukan rasis ya, tapi sesuai teksnya black people. Jadi itu menderita mereka, sehingga ada revolusi yang dilakukan. Tapi yang harus teman-teman ketahui, ini diinisiasi juga oleh presiden terakhir kulit putih. Dia merasa di situ ada semacam kesadaran bahwa nggak bisa gini-gini terus, bahwa kok aneh ya di suatu negara yang mayoritas kulit hitam, kenapa dipimpin oleh kulit putih? Ini kan yang menjadi pertanyaan ini. Sehingga itu diajukanlah konsep atau kebijakan seperti itu. Nah, si Presiden Tabu ini, ya kan, dia menolak nih para ahli yang bilang konsensus medis nih, para dokter-dokter di Afrika Selatan maupun di luar Afrika Selatan yang bilang kalau HIV itu menyebabkan AIDS. Dia malah percayanya apa? AIDS itu disebabkan kemiskinan sama kurangnya nutrisi. Akibatnya lebih dari 300.000 kematian yang sebenarnya bisa dicegah. Bayangin, 300.000. Ngeri sekali dampaknya. Hmm. Dan ini karena si presiden ini nggak percaya terhadap si pakar itu ya, Bung. Sehingga Betul, menolak dari statement tersebut. betul, Bung. Betul, Bung. Wow. Dia cuma melihat, oh karena miskin kali ini, jarang makan nutrisi, protein, terus menyebabkan AIDS. Jadi kalau ada gejala HIV ya itu nggak mempengaruhi AIDS gitu loh. Padahal itu mempengaruhi. Jadi kayak HIV itu kan gejala awalnya ya. Jadi HIV itu kan virus yang menyerang kekebalan tubuh, ya kayak awal-awalnya. Nah AIDS itu adalah udah pada tahap akut nih, tahap akhir. Udah infeksi banget nih, gitu loh. Jadi kalau kalau ini pembacaan gue ya, teman-teman bisa komentar juga kalau gue salah. eh HIV itu masih bisa disembuhin, kalau nggak salah ya.
HIV itu masih bisa disembuhin, tapi AIDS itu udah sangat sulit, Susah. sangat sulit disembuhkan. Sehingga sebenarnya waktu itu ya, kalau dia sadar nih, orang misalnya AIDS nih, tapi AIDS-nya baru awal-awal ya mungkin ya, itu bisa disembuhin, bisa dicegah gitu loh, bisa diobatin. Tapi karena si Tabo ini nggak percaya, ya udahlah, akhirnya efeknya 300.000 orang dead, mati sia-sia gara-gara dia. Cowok gimana? Gimana coba itu? Iya. Kemudian juga kita lihat kasus kedua di Amerika Serikat. Jadi ada jurnal ya, teman-teman bisa cari yang dimasukin di bukunya Nikos. eh jadi warga Amerika ini sebagian itu dimintai atau disuruh nunjuk lokasi Ukraina di peta. Rata-rata respondennya itu meleset sekitar 2.900 kilometer. Faktanya, semakin tidak tahu lokasi Ukraina, semakin bersemangat mereka mendukung intervensi militer AS di sana. Jadi bayangin, orang-orang di sana itu mendukung perang. Mereka nggak peduli lokasinya di mana, even itu dekat sama Amerika. Padahal dia nunjuk maps aja meleset dong. Tapi bisa-bisanya dia setuju gitu. Gitu. Ini adalah fenomena ya dari buku Nichols. Eh, Bu Salman, nanti ingetin ya berapa menit lagi. Ingetin. Apa? Kemudian apa sih sebenarnya yang dimaksud matinya kebakaran? Jadi si Nichols ini nih, dia tidak mengatakan bahwa para ahli itu sudah musnah. Bukan, bukan itu poin pentingnya. Atau udah tidak berguna. Tapi maksudnya adalah zaman dahulu, ya dahulu lah pokoknya ya, sebelum adanya internet lah. Gua mendefinisikannya dahulu sebelum ada internet, karena di sini nggak dijelasin. Dahulunya itu kapan? Gitu. Dahulu manusia itu tidak tahu banyak hal, tapi mereka menyadari keterbatasan mereka dan mempercayai yang lebih tahu. Contoh, teman-teman yang dari pesantren atau dari sekolah-sekolah agama pasti tahu kan, di zaman dulu para pemuka agama kita, ahli hadis, ahli fikih itu kan belajarnya sama ahlinya juga kan. Sampai dia keluar kota, berkuda, jalan kaki jauh-jauh, saking pengen belajarnya gitu. Karena dia tahu keterbatasannya, bahwa di daerah dia nggak ada nih yang ahli di bidangnya. Sehingga dia belajarlah sama ahlinya yang jauh sekalipun. Itu nggak masalah bagi mereka. Mereka tahu nih, sadar lah. Dan mereka percaya sama yang lebih tahu. Mau belajar, mau tahu. Nah itu yang menarik orang-orang zaman dulu. Sekarang, manusia sekarang ya, dia nggak tahu banyak hal. Tapi bangga akan hal itu. Jadi menganggap ketidaktahuan itu sebagai bentuk otonomi dan kebebasan. Ya, sering lah. Mungkin Bung Salman punya pengalaman ini juga. Ada orang-orang tiba-tiba bilang, eh nggak ada background politik, nggak ada background dari medis. Tiba-tiba bilang COVID itu konspirasi. COVID itu konspirasi dan memasukkan chip lewat cairan cairan vaksin gitu. Itu ada orang yang kayak Iya, gitu. iya, iya. Masih ada. Dan yang gue kaget orang-orang lulusan S1, S2 ngomong kayak gitu. Kita bisa debatin, kita bisa perdebatkan persoalan ini konspirasi atau enggak. Itu bisa. Misalnya ada file Epstein. Oke, mereka nyerangnya Yahudi yang bikin. Oke, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi kalau masukin chips lewat cairan, itu gimana caranya? Sedangkan tetangga gua mati bener-bener kayak kayak karena COVID gitu loh. Karena dia nggak mau vaksin. Tapi ada juga orang-orang yang percaya kalau minum obat yang dikurung gitu ya. Gue nggak tahu istilahnya apa, rehab, diapain waktu itu ya. Pokoknya dikurung lah. Itu ketika dia minum obat justru semakin sakit. Tapi bukan berarti ada chips.
Soalnya gue mikir ya, ketika gue ngelihat chips ya, chips itu kan bentuknya rumit ya, ada kayak kabel-kabelnya segala macam. Itu gimana chips itu dibikin seperti cairan gitu? Itu nggak masuk di akal gitu ya. Nah, Kalaupun terus ada itu luar biasa canggih sekali ya, Bung. kenapa? Kalaupun ada itu luar biasa canggih sekali ya. Kayaknya sudah Canggih banget, melintasi gila. Heeh. canggih banget. Kita punya lebih canggih, Bung, Hmm. di Konoha ini, Wah, yang apa tuh, harganya Bung? 1 M itu, Bung. Ampun. Jadi ya itu salah satu kemajuan kita di Konoha Kemajuan, ini ya. kemajuan, kemajuan. Jadi nggak perlu masukin koin lagi kan? Hmm. Jadi yang ketiga, inti masalahnya adalah opini pribadi itu dianggap setara dengan fakta ilmiah. Ketidaktahuan gue sama baiknya sama pengetahuan lo. Itu kira-kira. Ya gue nggak tahu ya. Memang kenapa gitu loh. Memang kenapa kalau gue nggak tahu gitu. Jadi yang gue bingung itu orang-orang saat ini tuh nggak ada merasa malu ketika nggak tahu sesuatu, Bu. Itu Hmm. kayak hal biasa ya. Kalau gue nggak tahu ya lo kasih tahu gue lah gitu. Jadi kayak terlalu tergantung pada pengetahuan yang sifatnya instan, cepat, instan. Mereka pengennya baca satu thread aja. Makanya media-media kayak Volkatif itu kan gampang naiknya ya. Karena cuman foto, background, kasih kotak putih, teks, udah. Captionnya juga Iya, Bung. banyak yang keliru. Gitu doang dapat jutaan follower ya sama jutaan like. Followers. Ya. Akibatnya dari fenomena-fenomena yang tadi kita bahas, itu banyak penolakan terhadap nasihat ahli. Bahkan dilakukan dengan kemarahan, dilakukan dengan sinis dan merasa benar, sampai dikontenin, didorong oleh narsisme saat ini. Gue sampai dulu Bung ya, ketika bikin apa-apa nggak pernah gue ngeliat jumlahnya. Dari dulu, gue nggak peduli jumlahnya. Soal nilai, gue nggak peduli nilai gue berapa. Ketika ada apa kita bikin acara buku kayak apa yang datang 3 orang, 4 orang, gas, gas terus, gitu. Selalu nggak pernah ngeliat dari kuantiti. Semakin biasa semakin sedikit semakin intim ya, makin intim. Iya. Terus kenapa? Kenapa sebenarnya matinya kepakaran ini terjadi? Kita punya 4 penyebab utama. Pertama soal psikologi. Mungkin di sini ada yang ahli neuroscience bisa bantu menjelaskan soal kelemahan pabrik, kelemahan otak kita, saraf kita dalam cara berpikir. Kemudian tadi konteksnya yang kedua penyebabnya itu soal perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ya. Jadi semacam eh, kampus itu berubah jadi industri ya, semacam industri pelayanan. Kemudian ketiga, internet, sumber informasi terbesar dalam sejarah. Sekaligus penyebar misinformasi tercepat, penyebar hoax tercepat tanpa filterisasi. Ya kan? Terakhir, penyebab keempat, itu jurnalisme. Berita berubah menjadi hiburan. Jurnalisme kehilangan kompetensinya. Mari kita bedah satu-satu. Ini masih ada waktu berapa menit, Bu? Mungkin masih ada sekitar 10 menit lagi, Bung. Wah, Atau 10 menit. karena tadi ada gangguan, mungkin batas waktu bisa kita mundurin nggak, Bung? Jadi misal 17.45 gitu dan sebagainya. Gimana kira-kira? Gue nggak apa-apa. Yang lain gimana? Dari tubuh baca atau teman-teman? Aman ya? Kalau dari Aman, aku aku aman. aman. Oke. Oke, aman ya. Ya, sip, sip. Lanjut. Selesain aja dulu. Oke, tadi kita kan bicara soal 4 penyebab ya. Ini penyebab pertama, soal psikologi. Di sini pasti ada mahasiswa psikologi, nanti bisa bantu nambahin ya, boleh banget. Jadi ada istilahnya itu efek dan gue nggak tahu cara bacanya, Dunning-Kruger atau Dunning-Kruger. Jadi kayak semacam gini loh, saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu, gitu.
Karena ada ucapan filsuf tuh, semakin kita tahu, semakin kita tidak tahu. Ya nggak, Bung? Bener gak tuh? Itu dari filsuf siapa tuh? Gue lupa tuh. Semakin kita tahu, semakin tidak tahu gitu ya. Nah ini beda nih, efek ini. Saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu. Ini kan ini ditemukan oleh psikolog terkenal ya, David Dunning, Justin Kruger. Teman-teman bisa cek lagi, nanti baca lebih lanjut, ada jurnalnya. Jadi intinya secara substantif gini. eh Orang yang tidak kompeten dalam suatu bidang tidak hanya membuat kesalahan, mereka juga nggak sadar kok. Mereka lagi bikin kesalahan. Ini salah satu efek yang kita jarang sadari. Mereka sadarnya pas kapan? Pas viral, pas blunder. Baru tuh sadar tuh. Klarifikasi. Kemudian dalam praktiknya apa? Dalam praktiknya misalnya orang dengan nilai ujian jelek justru mengira jawaban mereka luar biasa nih. Karena mereka udah merasa bisa. Contoh di kampus gua. Ada temen gue yang nggak terima nih dapat nilai E. Memang di mata kuliah itu yang dapat A cuma 3 orang kira-kira. Terus mereka nggak terima, debat dosen segala macam. Untungnya dosen gue bijak ya. Dia ngejelasin jawaban ujian-ujian mereka itu tidak sesuai dengan teks. Karena mata kuliahnya saat itu komunitas non-muslim di Al-Quran. Itu udah jelas tuh. Ya harus berdasarkan Al-Quran kan. Udah protes, matkulnya aja dia nggak paham gitu loh. Judul matkul aja deh. Kayak ini matkul apa sih? Kan udah jelas di Al-Quran. Lu ngapain jawab soal pakai logika gitu loh. Masih protes lagi dapet nilai E. Ini kayaknya dari Ini pengalaman nih. pribadi. Pengalaman pribadi, Bung. Soalnya yang dapat A tuh cuma tiga orang, termasuk gua. Termasuk gua 3 orang itu. Tapi 2 orang itu jadi orang, gua gak jadi apa-apa nih, masih jadi gembel. Masih bertahap, Bung, pelan-pelan. Ya kira-kira gitu ya, semacam intermezzo. Kemudian yang kedua, penyanyi amatir yang yakin bisa jadi bintang. Cari suara lo. Lo Dari tau nggak, suara. Bung, istilah? Cari suara lo. Iya, betul. Dari Baskara, siapa deh? Baskara. Baskara. Cari suara lo. Gue sadar nih gue gak bisa nyanyi. Tiba-tiba Baskara datang. Dia cari suara lo. Gimana Iya, coba? walaupun niatnya mungkin baik ya buat memotivasi orang buat belajar dan terus maju, tapi kayaknya emang ini bisa dipercaya gitu, semua orang bisa menjadi seperti kayak Iya, dia dan ahli. Mm. yang mereka lupa adalah kasih tahu dong. Kalau ini nggak gampang gitu. Ini sulit, perlu latihan yang keras. Billie Eilish itu bakat loh. Teman-teman tahu Billie Eilish kan? Itu dia bakat, bagus banget suaranya menurut gua. Tapi dia latihan tiap hari. Tiap dia mau manggung dia latihan. Bayangin orang yang punya bakat aja masih latihan. Apalagi yang nggak punya bakat, ya kan? Iya, lebih. Terus dalam praktiknya ada lagi nih orang yang nggak tahu apa-apa soal kebijakan luar negeri tapi yakin pendapatnya paling benar. Tiba-tiba ada orang yang bilang, si pemimpin Iran itu belum mati loh, masih ada loh. Itu kekeh tuh, kekeh banget tuh orang-orang kayak gitu. Gue nggak nganggap itu salah, tapi basis datanya dari mana? Padahal di pemerintahan Iran sendiri itu udah mengkonfirmasi bahwa si pemimpinnya meninggal. Gitu. Jadi tiba-tiba ada orang yang ahli politik lah. Ya nggak masalah kalau kita di tongkrongan. Di tongkrongan nggak masalah. Ini sah-sah aja. Kalau di circle kita ngomongin asbun-asbun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia ngomongin di publik ya sampai kayak maki-maki ya, jelek-jelekin founding parents kita, kayak itu kayak gimana gitu ya. Seolah-olah kok jadi Palestina yang salah, seolah-olah kok jadi kayak gini, ditanya datanya mana nggak tahu, nggak ada datanya. Sedangkan orang yang bicara data dibilang terlalu emosional, itu kan sering terjadi ya. Bahkan di panggung yang sifatnya publik aja seperti itu loh. Kayak gitu lah kira-kira. Iya. Kemudian ini masih soal penyebab pertama, tapi dalam poin B itu ada bias konfirmasi teman-teman. Teman-teman sadar nggak?
sebagian dari kita itu mencari informasi yang hanya menguatkan apa yang sudah kita percaya. Menerima fakta yang memperkuat keyakinan kita dan mengabaikan data yang menentang keyakinan kita. Didukung oleh apa? Oleh algoritma. Algoritma selalu memberikan konten yang kita suka, yang kita tonton lama, yang kita like, yang kita komen. Tiba-tiba ada orang menulis sesuatu nih tentang historical Al-Quran misalnya. Atau historical kitab suci tertentu. Yang bilang bahwa ada kekeliruan dalam Al-Quran. Ada kekeliruan dalam Bible. Ada kekeliruan dalam buku. Misalnya, contoh. Orang-orang yang sudah punya keyakinan tertentu, itu tidak terima. Kenapa? Kenapa kira-kira, Bu? Eh, maaf Bung, saya kurang fokus tadi lagi baca komenan. Boleh diulang nggak Bung? Oke, misalnya nih, Bung. Kalau misalnya kita punya apa yang sudah kita percayain, Bung. Kita udah yakinin ya. Iya. Kita selalu maunya nonton yang udah, atau mencari tahu yang kita tahu aja. Yang kita yakin aja. Terus tiba-tiba ada orang nih nulis soal kritik terhadap kitab suci, agama agama Ciputat misalnya, atau agama apa ya? Agama Iya. tertentu lah. Kita sebut aja agama apa ya? Agama anime gitu ya. Kritik nih terhadap agama anime gitu. Bahwa kitab suci agama anime ini salah, keliru, bukan datang dari Tuhan. Terus dia nggak mau tahu tuh, weh sesat nih orang. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena hmm, dia terus mempertahankan egonya dan opininya agar keyakinannya mungkin tidak runtuh gitu, Bung. Walaupun mungkin hal apa opini yang dibawa orang lain itu mungkin aja bisa benar dan bisa diperdebatkan sehingga dialektika bisa terjadi ya. Begitu, Betul, Bung kira-kira. betul. Itu ada bias. Dia Karena kita ada bias. Kita punya bias gitu loh. Kita udah suka terhadap hal-hal tertentu sehingga kita tidak mau belajar dengan orang yang berbeda. Misalnya kita lebih condong ke kiri, tapi kita nggak mau belajar ke kanan. Kita lebih condong ke kanan, kita nggak mau belajar ke kiri, gitu loh. Jadi ada semacam fanatisme tertentu diperkuat oleh algoritma. Misalnya contoh yang paling mudah deh. Misalnya, jika lo percaya penerbangan itu berbahaya, lo akan mengingat setiap kecelakaan pesawat di berita. Lo takut tuh terhadap pesawat, banyak pesawat yang jatuh, gitu. Kira-kira di berita ya. Lo ngikutin terus tuh pesawat-pesawat jatuh, karena lo ada ketakutan itu. Tapi lo lupa terhadap apa? Ratusan ribu penerbangan setiap hari yang aman. Itu lupa kita. Padahal secara basis datanya di Apa Indonesia tuh ya? di Ini tangan gimana kan bajunya nyimpan. Kak minta tolong di mute Kak View. Lah, 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 lah. No, 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 no. Itulah ya potong rambut dulu ya. Kak View minta tolong di mute. Enggak. Padahal dari Udah, Kak. datanya ya, Bu. sudah ya, Bung. Data yang secara nasional di Konoha itu tingkat kecelakaan paling besar itu ada di sepeda motor, bukan di pesawat. Teman-teman udah tahu kan? Apa baru dengar? Udah pernah dengar belum, Maaf Bung? Bung, saya Udah pernah dengar belum, Bung? kalau pernah denger sih belum sih Bung, tapi pas dengernya itu mungkin nggak kaget ya. Gimana, Bung? Maaf
Aku di sini agak nge-lag mungkin karena jaringan saya. Eh, Jawaban dari pertanyaan tadi mungkin dari saya itu sebenarnya baru tahu fakta tersebut. Cuman denger-dengar itu ya bener juga, nggak kaget gitu, Bung. Karena ya mungkin kita lihat berita di sosmed lain-lain itu sering banget yang namanya kecelakaan motor dibanding pesawat ya. Ya walaupun datanya dari saya pribadi mungkin bisa dipertanyakan gitu. Iya, Bung. Jadi orang-orang tuh kan takut naik pesawat ya, bukan? Terus banyak, bukan banyak, beberapa kecelakaan pesawat yang dramatis ya. Ada di sosial media gitu ya, viral. Itu kan lebih viral dari kecelakaan motor kan. Motor itu kan hal biasa lah kecelakaan. Tapi orang-orang itu lebih takut naik pesawat daripada naik motor. Sehingga dia lupa tuh ada ratusan ribu penerbangan setiap hari yang aman. Datanya nanti bisa dicek teman-teman ya. Bisa dicek sekali lagi. Eh, Kecelakaan terbesar, terbanyak itu di sepeda motor, bukan di pesawat. Gitu ya kira-kira. Kemudian contoh yang kedua dalam politik, eh inilah yang menyebabkan bias konfirmasi, inilah yang menyebabkan orang hanya membaca media yang sejalan dengan pandangannya, lalu menganggap media lain sebagai pembohong. Pernah lihat nggak video seorang pemimpin ya yang bilang Kompas itu menyebarkan berita bohong? Itu ada salah satu pemimpin yang bilang kayak gitu. Dan ini kira-kira masalahnya menciptakan teori yang tidak bisa dipalsukan, semua bukti yang bertentangan dianggap sebagai pengecualian, kemudian argumen rasional itu kayak terlihat mustahil nih gitu. Kemudian penyebab kedua, ini pendidikan tinggi tadi yang sempat kita singgung sedikit. Dari mencerdaskan yang tadinya universitas tempat berdebat, tempat bertarung pikiran, menjadi kayak lebih menjaga perasaan gitu. Ini real ya, bukti-bukti eh, pengalaman saya ternyata di buku ini juga ada gitu loh. Pengalaman gue juga ada di buku ini. Pertama, mahasiswa itu adalah pelanggan. Kita bayar, kita dilayani, kita diajarkan. Kedua, inflasi nilai. Mudah nggak dapat nilai di Indonesia? Jangankan di Indonesia, di luar negeri misalnya. Kalau dalam risetnya Nikos itu konteksnya di luar ya, di Amerika. Tapi dalam kita misalnya, gampang nggak dapat IPK 4? Dapat IP 4, 3,9, 3,8? Gampang sih, Bung. Gampang. Setidaknya Intinya kampus apa? saya itu. Intinya apa? Nurut dosen. Intinya nurut dosen, lo ngerjain tugas, ngejilat dosen, dapat nilai A. Ketika lo mendebat dosen, lo debat dosen lo. Walaupun udah sopan, nilai lo langsung C, langsung D. Ini based on my experience ya. Gue punya experience terhadap itu. Gue pernah debat dosen langsung. Gue pernah kayak ngasih saran secara empat mata. Kalau metode yang dia pakai itu nggak cocok untuk kita yang bukan semuanya anak pesantren gitu loh. Masih ada yang anak SMK segala macam. Sebaiknya istilah-istilah Arab itu dijelaskan. Gue cuman ngasih saran kayak gitu. Terus tiba-tiba nilai gue, eh nggak lulus dong otomatis. Nilai gue D, sorry D. Nilai gue D, itu nggak lulus dong. Nah, inilah yang disebut feodalisme ada di kampus. Nggak terima kalau ada murid yang lebih pinter dari dosennya. Sedangkan gue di luar kampus diajarin, kalau kalau misalnya kita salah, kita ya saling ngingetin gitu loh. Kita saling berdebat, tapi tetap di dalam forum aja. Di luar forum udah selesai. Tetap kita berteman. Nah, itu di luar kampus ngajarin kayak gitu. Justru yang di luar kampus itu kenapa mengajarkan nilai-nilai yang intelektual gitu loh. Kebebasan Hmm. berpikir, kebebasan berpendapat gitu loh. Bahkan gue sering dulu pas di kampus dikatain bego, terima gue. Bego lu nggak baca ya bego, terima gue emang bego gitu loh.
Kita nih di kelas udah sangat sopan sekali. Tuan Tuan guru mohon izin, Tuan Raja mohon izin nih kita mau ngasih pendapat lain ya. Masih dapat nilai C, E, D. Kemudian yang ketiga, budaya safe space. Jadi mahasiswa diajari bahwa perasaan mereka lebih penting daripada kebebasan intelektual. Akibatnya, lulusan percaya diri tapi tidak punya dasar pengetahuan yang kuat. Mereka terbiasa merasa benar dan akan marah ketika ada yang mengkoreksi mereka. Ya, contohnya mungkin teman-teman bisa lihat di sekeliling teman-teman bagaimana ketika kita ngasih saran, mereka tidak terima karena merasa benar, karena IPK-nya 3,9, IPK-nya 4, IPK-nya 3,8. Gue kumlot kok, ngapain lu ngasih saran gue kayak gini? Nggak terima. Oke, kalau lu kumlot, apa basic dari pendidikan kita? Apa ininya sih apa semboyannya? Nggak tahu dia. Semboyannya apa? Semboyan perguruan tinggi apa? Nggak tahu. Menteri sekarang siapa? Nadiem Makarim. Nah, jawabnya Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan kita sekarang siapa? Nadiem Makarim. Aduh, ya udah kita lanjut ya. Ketiga ini ada internet. Jadi penyebab ketiga itu di poin A ada ilusi pengetahuan di era digital. Istilahnya itu hukum Sturgeon atau Sturgeon's Law. Jadi 90% dari semuanya adalah sampah. Masalahnya orang-orang yang searching di Google itu dianggap sebagai udah meneliti, udah tahu gitu. Terus banyak orang yang cuman baca headline, cuman baca slide, tidak benar-benar penasaran terhadap topik tertentu. Jadi semacam ya udah karena banyaknya informasi, over information sehingga udah lewat gitu aja. Informasi lewat gitu aja. Nah, sehingga terjadi juga nih, ada masalah juga, yaitu misinformasi yang persisten. Persisten itu apa? Semacam kayak sungguh, sungguh-sungguh gitu loh. Serius banget nih. Dia udah tahu misinformasi tapi disebarin terus. Dianggap itu sebuah kebenaran. Jadi kayak serius banget menganggap ini benar gitu loh. Nggak dipertanyakan ulang. Itu persisten namanya. Dan Bung, aku pernah merhatiin ya, ini sedikit cerita Hmm. dari bagaimana apa ya the data expertise dan di bab tadi yang hukum Sturgeon itu bisa terjadi. Jadi di beberapa bulan lalu itu ada kasus berita hoax di mana misalnya oh nggak salah ini DJ Ohim menghamili si ini. Padahal itu tuh sebenarnya adalah candaan dari grup timpa teks dari Facebook. Karena saking rapi editannya itu dianggap beneran. Yang dari awalnya DJ Panda menjadi DJ Ohim. Jadi sebenarnya siapa sih DJ Ohim ini? Itu adalah salah satu akun yang bisa dikatakan dia ini adalah seorang pelaku pelecehan yang digital. Jadi dia ini sering banget kayak godain cewek-cewek buat ya maaf ngechat-chat hal-hal cabul kayak gitu sehingga ini jadi bahan-bahan olokan di dunia Facebook. Dan sampailah saat berita DJ Panda ngehamili si siapa itu ramai dan ada yang bikin apa postingan timpa teks ya digantilah muka DJ Panda itu jangan DJ. Oh, masalahnya apa? Ini diposting sama media-media besar, sama media-media apa jurnalis gitu tanpa verifikasi sama sekali. Kok nggak salah saya pernah baca di artikel Liputan 6 itu. Kok bisa mereka masukin artikel hoax ini gitu tanpa research lebih dalam? Itu dia. Kok bisa? Padahal cuma candaan. Apalagi si Ohim ini pelaku pelecehan seksual. Itu dia. Itu aja sih Bung dari saya sih. Gimana kalau pelaku pelecehan seksual kita gebukin bareng-bareng aja ya? Nggak usah kita lapor-lapor lagi lah, langsung kita pukulin aja di tempat lah. Ide bagus. Lapor-laporin harus viral dulu ya, baru diproses segala macam. Ada, emang itu sangat memprihatinkan Bung ya, dari foto ya, dari grup doang ya. Gokil emang. Iya, padahal konteksnya bercanda gitu. Tapi si para media jurnalis, mereka serius gitu.
Dikira beneran, buset deh. Oke, boleh dilanjut, Bung. Nah, sikat-sikat aja Bung ya, biar nanti mungkin ada yang mau respon atau komentar ya. Iya, Bung. Ini Udah banyak. penyebab ketiga di poin B, itu gempita opini di media sosial. Jadi media sosial ini salah satu faktor yang memperparah semua masalah ini. Ya, pertama itu terkait kita hanya berteman, ruang echo chamber itu ya, teman-teman pasti sering dengar istilah echo chamber. Jadi kita hanya berteman dan berinteraksi dengan orang-orang yang sepaham. Kemudian keyakinan tidak pernah ditantang. Jadi kayak udah punya keyakinan dan nggak mau menantang. Gue pribadi pernah menantang keyakinan gue sendiri, sering banget. Dan itu nggak masalah gitu. Justru memperkuat ya, bukan merusak. eh Terus ada orang yang tersinggung dengan kata Nietzsche, Tuhan itu telah mati misalnya. Dia nggak tahu konteksnya, asal ngomong. Tersinggung lah, kok Tuhan mati gitu. Emang Tuhan bernyawa. Coba dulu cari maksudnya apa, konteksnya apa Nietzsche ngomong kayak gitu. Nah, itulah yang namanya kita harus berteman sama orang yang berbeda sama kita. Jadi kita tahu, misalnya gua nih Bung ya, dulu di kampus diskusinya sama anak-anak kiri misalnya. Terus pas kerja ke bertemunya sama anak-anak kanan misalnya, yang liberal banget gitu ya. Semacam kayak gitulah. Terus kedua ini ada ilusi kesetaraan. Ilusi kesetaraan itu kalau misalnya nggak ada yang nggak setara pasti dimarahin, dijudge, seolah-olah itu sesuatu yang durhaka gitu ya, sesuatu yang buruk banget. Padahal kita harus mempertanyakan dulu gitu loh. Terus efek bumerang, nanti efeknya pasti balik lagi tuh ke mempertanyakan persoalan-persoalan yang sebenarnya nggak dipertanyakan. Saya kira-kira kayak gitulah. Terus ini Teh Mega mau ngomong dulu nggak apa-apa? Takut waktunya nggak cukup. Oh iya Mas, ini aku mau iya aku mau nanya ya, eh, apa sih solusi yang ditawarkan sama Nichols itu untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kepakaran di masyarakat itu sendiri gitu? Oh, ada sebenarnya di slide terakhir. Ada itu di slide terakhir. Bentar lagi Sengaja ya. disimpan dulu ya, Bentar biar lagi nggak ya. spoiler. Sabar ya. eh jadi yang keempat itu ada semacam jurnalisme yang tadi kita bahas. Nah, intinya beberapa saluran berita itu berusaha objektif, tapi sekarang ada ribuan web yang isinya ngerebut atensi lo gitu loh. Yang penting lo suka gitu loh. Kayak tadi yang gue singgung, ada media media di Konoha yang warnanya biru yang suka ngejelekin perempuan, membawa perempuan ke ranah seksualitas. Untuk apa? Untuk clickbait. Kan kayak apa sih gitu loh. Kenapa perempuan gitu loh. Itu gua kesel banget tuh sama media-media kayak gitu. Seksualitinya lo sekalian aja lo kasih, lo bikin media seksual aja gitu loh. Sekalian gitu. Bikin apa ke Indohub ke xxindo.com ke sekalian gitu loh. Jangan dibungkus media berita, tapi kok menjelekan perempuan, merendahkan perempuan gitu. Terus ini yang jurnalis ya. Ini konteksnya di Amerika, tapi yang paling terkenal teman-teman tahu nggak? Ada yang paling terkenal. Ini tiga hal ini. Fox.com, New York Times sama Time. Nah, Time ini yang paling parah sih. Dia memasukkan Evelyn Waugh dalam daftar 100 penulis wanita terhebat. Padahal Evelyn Waugh adalah laki-laki. Luar biasa bisa-bisanya. Ini media internasional yang terkenal. Bayangin nih, internasional aja pernah melakukan kesalahan gitu loh. Terus soal pasca ini mungkin yang Kristen bisa komentar apakah ini betul atau tidak. Terus ada Fox yang mengklaim ada jembatan antara Gaza dan tepi barat, padahal jembatan ini nggak pernah ada. Nah, kemudian apa akibatnya lagi? Kepercayaan runtuh. Masyarakat tidak percaya pada media, tapi ironisnya mereka hanya tidak percaya pada media yang tidak mereka sukai. Mereka tetap setia pada media sesuai bias mereka. Misalnya contoh, ada orang yang nggak suka kok, ada orang misalnya yang nggak suka sama media A yang ngomongin soal soal yang dia nggak suka.
dia pasti nggak percaya tuh. Tapi kalau misalnya yang lain itu media yang dia suka, oh misalnya paslon ini dibagus-bagusin di media B, ya dia akan suka sama media B gitu. Jadi kepercayaan itu tetap ada di media yang dia suka gitu. Ini dalam konteks penyebab keempat, jurnalisme. Nah, kemudian apa? Nah, ini soal-soal yang lebih detail lagi ya, lebih advance lagi. Misalnya di konteks Amerika lagi ya, akibat matinya kepakaran dalam politik. Teman-teman di sini tahu nggak ada kasus atau contoh yang menarik banget yaitu Brexit Inggris 2016, sorry. Brexit Inggris 2016, ada yang tahu nggak? Aku pribadi baru dengar sih Bang soal ini. Teman-teman yang lain ada yang pernah dengar nggak Brexit Inggris 2016? Good, iya benar. Jadi Brexit itu eh, Britania exit ya di tahun 2016. Istilahnya itu Britania. Tapi yang keluar itu United Kingdom namanya, UK. Nah, UK ini terdiri dari 4 negara, teman-teman. Negara bagian namanya. Itu England, Inggris, Skotlandia, Wales, sama satu lagi Irlandia Utara. Nah, sebelumnya Uni Eropa itu ada 28 negara. Tapi semenjak UK keluar, itu jadi 27 negara. Nah, waktu itu para ahli itu sangat melarang UK itu keluar dalam Uni Eropa karena akan terguncang ekonominya, ya. Mayoritas yang setuju adalah warga Inggris. Selain warga Inggris itu tidak setuju. 3 negara tadi mayoritas tidak setuju, sehingga terjadi kolaps, chaos ekonominya UK saat itu. Tapi seiring perjalanan saat ini mulai membaik, banyak kebijakan-kebijakan baru juga. Nah, artinya apa? Pernah loh terjadi matinya kepakaran dalam politik ketika para ahli ekonomi, ahli kebijakan publik sudah memberikan saran, jangan loh keluar dari Uni Eropa gitu. Tapi tetap ada kasusnya dan kejadian. Kemudian yang kedua Donald Trump. Kalau teman-teman masih ingat kampanye Trump di Amerika, Trump itu ngejek-ngejek para ahli, ngejek-ngejek profesor. Katanya profesor ahli itu nggak bisa ngasih solusi ke masyarakat. Trump bilang, gue lebih suka masyarakat yang nggak berpendidikan, yang nggak deket sama ahli. Cara-cara kayak gitu bekerja loh di Amerika. Yang kita anggap Amerika itu masyarakatnya pinter, cerdas, lebih cerdas dari kita. Kenapa itu work, itu berhasil gitu. Artinya apa? Kita sebenarnya nggak sendirian gitu loh. Ada yang lebih, ada juga yang kayak kita gitu di Amerika gitu loh. Semacam yang 58% itulah. Semacam itulah. Juga ada lah di Amerika itu kan. Kira-kira gitu ya singkatnya untuk ini. Terus ketika para ahli gagal, pernah ahli itu gagal. Misalnya pertama, kegagalan ilmiah biasa. Ini sering terjadi dalam perkembangan sains. Kemudian bertindak di luar kompetisi. Teman-teman tahu kan ada Nobel kimia namanya Linus Pauling. Dia pernah mempromosikan vitamin C dosis tinggi sebagai obat ajaib. Dia bukan ahli dalam itu sebenarnya, perobatan. Tapi akhirnya dia mengakui itu kesalahan dia. Jadi orang ahli di satu bidang belum tentu ahli di bidang lain gitu kira-kira. Terus banyak prediksi ahli yang gagal, misalnya di Sovietologi ya kan, pernah meramalkan Uni Soviet akan bertahan lama, tapi ternyata runtuh. Tugas sains apa? Menjelaskan, bukan meramal masa depan. Gitu. Ya ingat ya, tugas sains itu apa? Menjelaskan, bukan meramal masa depan. Prediksi itu selalu sulit, bukan berarti prediksi nggak boleh. Prediksi selalu sulit, bukan berarti nggak boleh. Sekarang kan lagi ada Prof. Jiang. Prof. Jiang itu apa? Dia ahlinya prediktif historis. Dia bisa memprediksi masa depan melalui sejarah. Kayak gitu. Itu kan menarik tuh. Dia jadi viral gara-gara prediksi dia itu benar. Akhirnya Amerika ngambil alih Venezuela. Amerika akan mengambil alih Kuba, akan perang sama Iran. Itu kan prediksi dia tuh. Sempat dia bikin beberapa tahun lalu. Nah, ada kecurangan juga, intinya banyak lah bahwa ahli itu juga bisa gagal gitu loh poinnya. Terus demokrasi, yang jadi masalah dalam demokrasi banyak.
voting itu problematik ya, gampang diakalin, gampang dicurangin. Jadi ukurannya apa? Demokrasi kita itu ukurannya ya gue sama baiknya sama lo. Loh, konteksnya justru sangat sangat fatal. Misalnya teman-teman tahu nggak novelis namanya Lewis ya. Ada iblis namanya Screwtape, iblis senior gitu lah kira-kira. Ini iblis senior yang ngomong ya. Ini cerita cerita fiktif. Misalnya ada iblis senior ngajarin nih ke para juniornya, saya sama baiknya dengan Anda adalah alat yang paling berguna untuk menghancurkan masyarakat demokratis. Tidak ada loh orang yang mengatakan saya sama baiknya dengan Anda jika benar-benar percaya ST Bernard tidak pernah mengatakan itu pada anjing mainan. Tahu ST Bernard nggak? ST Bernard itu anjing gede. Anjing gede itu nggak pernah ngomong kalau dia tuh sama kayak anjing mainan. Sarjana tuh nggak pernah mengatakan itu pada si bodoh. Gue sama baiknya sama si lulusan SD. Gue sama pinternya sama lulusan SD. Nggak ada sarjana yang ngomong kayak gitu. Terus nggak ada tuh wanita yang cantik mengatakan bahwa gue sama cantiknya sama lu ke orang yang nggak cantik gitu loh. Atau cowok yang nggak ganteng misalnya. Nggak bilang kayak gue sama ganteng kayak lu. Nggak ada. Jadi nggak mungkin ada gue sama baiknya dalam lu. Dalam demokrasi itu sebuah kesalahan yang fatal. Nah, ini yang menjadi tesis gue ke depan. Kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi tawaran dalam demokrasi yang kita tuh sebenarnya nggak belum sampai ke kita, belum teredukasi ke kita gitu. Nah, terus ini kematian demokrasi. Kita lebih detail lagi di sini. Mulai dari warga tidak tahu, mereka nggak mau belajar isu-isu kompleks, soal pajak nggak mau tahu, kebijakan luar negeri nggak tahu. Akhirnya mereka marah, marahin frustasi karena nggak paham, merasa terasing, menyalahkan elit, menyalahkan ahli. Terus demagog, demagog muncul nih. Ini seperti kejadian di Konoha. Tiba-tiba orang muncul dengan kampanyenya, dengan menawarkan makan gratis gitu ya. Solusi yang sangat instan. Tapi apa jadinya defisit, defisit negara. Nah orang-orang yang dapat makan nggak peduli lah, nggak peduli dengan defisit. Tapi orang-orang yang kerja itu ngerasain inflasi itu defisit anggaran itu sangat sangat mengarah pada inflasi gitu loh. Ini sangat berbahaya. Terus para ahli pada menarik diri, banyak ahli akhirnya nggak mau ngomong. Kenapa? Takut. Mereka takut disalahin, takut dimaki-maki, takut diviralin. Karena frustasi mereka dihujat terus. Gitu loh. Karena apa? Kaum-kaum demagog ini, politisi populis, menawarkan kemarahan terhadap ekonomi. Solusinya adalah instan, kasih makan, kasih bantuan sosial, gitu. Terus apa yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan Teh Mega tadi. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan, gitu loh. Tapi sebenarnya gue paling nggak suka bahas ini. Jadi gue tipikal orang yang selalu ngasih masalah tanpa memberikan solusi. Kita coba berdebat di permasalahannya, akar masalahnya sebenarnya apa. Tapi kalau udah tahap solusi, ini soal kebijakan lagi-lagi. Ini soal kebijakan dan implementasi. Yang ini yang sangat sulit kan? Sangat sulit di kita soal implementasi, soal public policy-nya, macam-macam kompleks banget soal politiknya. Tapi kita coba spill dikit aja ya. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai warga negara, pertama, itu rendah hati. Akui bahwa kita itu nggak tahu segalanya. Saat membaca berita, mulailah dengan asumsi bahwa penulisnya mungkin lebih tahu dari gue. Penulisnya lebih tahu dari gue. Jadi rendah hati, kita harus rendah hati. Gue nggak sungkan kok belajar sama anak kecil, gitu loh. Gue nggak sungkan kok baca tulisan-tulisan orang yang baru pertama kali nulis, gitu loh. Jadi jangan merasa kayak sombong gitu loh. Udah sering nulis terus nggak mau baca penulis yang baru pertama kali nulis gitu. Wah, males gue baca tulisan dia. Nah, itu jangan kita kayak gitu. Terus ekumenis, ekumenis itu apa? Variasikan sumber informasi kita. Jangan kita tonton apa yang kita suka doang nih, ya kan? Kita tonton apa yang kita nggak suka, ya kan? Contoh, gue sangat nggak setuju sama teorinya Karl Marx, misalnya. Dan gue pernah juga nggak setuju dengan eh,
teori-teori orang-orang kiri. Tapi apakah kita nggak ekumenis, ya kan? Kita harus variasikan. Ya kenapa? Misalnya Karl Marx nggak suka sama Adam Smith, misalnya soal kapitalisme. Ternyata Adam Smith nggak pernah tuh ngomong kapitalisme dalam bukunya, gitu loh. Nah itu yang orang-orang sebelah kiri nggak tahu. Nah, ada juga orang-orang yang salah paham, orang yang sebelah kanan. Kenapa? Gara-gara ya nggak mau bacanya itu aja. Nggak ada validasi, nggak ada variasi bacaan, nggak ekumenis gitu. Harusnya ekumenis. Lu baca kanan, baca kiri juga, baca tengah, baca atas bawah. Semuanya dibaca untuk perbandingan. Gitu. Terus apa? Kita kurang sinis. Kita jangan menganggap berita adalah kebohongan. Memang ada kesalahan, tapi itu berbeda dengan konspirasi. Jadi memang ada beberapa berita yang salah, tapi itu sangat berbeda dengan konspirasi. Konspirasi itu kan tanpa basis data, tapi argumentasinya kuat, gitu. Jadi gitu lah macam-macamnya. Terus ada lebih diskriminatif, kayak saat mencari informasi jangan puas, yaitu kayak ngulik gitu loh. Kayak misalnya gue baca buku apa, misalnya gue setahun cuman baca satu buku, tapi ngulik gitu loh. Ini penulisnya siapa, kayak dari mana gitu. Ini konsepnya tentang apa gitu. Kita kulik konsep-konsepnya. Apakah kurasinya bagus, penerbitnya bagus. Nah itu kira-kira sebagai kita warga negara yang bisa dilakukan, Teh Mega dan teman-teman semuanya. Terus sebagai ahli, apalagi kalau sebagai ahli, bahwa ingatlah bahwa lo ahli-ahli nih, lo ingat bahwa lo itu pelayan masyarakat, bukan majikan, bos. Ya, jangan kerjaannya di kampus saja. Di kampus tulis jurnal, dia kok pakai cara-cara the conversation itu, tulisan disederhanakan, dibikin konten yang menarik sehingga bisa disebarkan. Kita dengan adanya tumbuh baca atau teman Ipunas atau komunitas-komunitas baca lain itu sebenarnya membantu kita, membantu para ahli untuk menyuarakan, benar gak? Jadi kayak misalnya Bung Salman sering nulis soal perkataan ahli, terus Bung Salman ngontenin di Instagramnya, itu Bung Salman lagi membantu ahli sebenarnya untuk menyuarakan gagasannya, walaupun gagasannya orangnya udah mati, tapi gagasannya kan tetap hidup gitu. Nah, ini itu yang bisa kita lakukan dengan cara yang paling dekat dengan kita, paling sederhana. Ini gue ambil yang paling sederhana itu. Terus misalnya orang-orang ahli ini jawab aja sih tidak. Kenapa sih kita malu itu untuk jawab tidak? Kayak misalnya ada orang yang nggak pernah belajar filsafat Islam ya, dia belajarnya syariah aja, fikih aja. Tiba-tiba ngomong filsafat Islam haram. Itu sering terjadi loh. Orang yang nggak pernah komentar ini jawab aja nggak tahu. Gue sering kok diskusi sama orang gue jawab nggak tahu. Nggak malu gue, biasa aja. Jadi anggap ini jangan sebuah aib ya teman-teman. Kita jawab aja kita nggak tahu. Bagus, gue sering kok. Gue pernah nih ada temen gue Guntur namanya. Gue pernah ditanya sama dia, gue jawab nggak tahu. Karena pertanyaannya sulit banget. Sulit banget pertanyaannya. Dan itu di pas lagi ini ya, pas lagi di acara formal bahkan di NGO gue dulu. Dia nanya nih susah banget gitu. Gue jawab nggak tahu. Bukan hal yang memalukan kok. Nah, kayak gitu. Ini penutup ya, teman-teman. Sekian diskusi hari ini. Terima kasih Temu Baca dan teman-teman partisipan lainnya. Gue kembalikan ke Bung Salman. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan dari Bung Deddy Irawan yang luar biasa banget, luar biasa panjang dan kompleks, disertai dengan contoh-contoh yang sangat relevan ya guys. Dan berhubung kita sudah mencapai waktu 17.45, tapi kayaknya gak enak kalau kita nggak ada diskusi. Mungkin bisa nggak sih Bung kita pilih salah satu topik yang mungkin bisa Bung bahas sebentar, lalu udah kita langsung tutup aja. Mungkin bisa Bung Dede sendiri pilih. Kayaknya banyak banget dari Bung Guntur ya. Oh ini kayak temen yang tadi disebut ya. Bentar ya, gue lagi baca ini. Apa ini? Iya nggak apa-apa, santai aja. Bung. eh Wah, Bung Asi.
kebenaran berita tentang Epstein File ya. Gua kurang paham ya, Bung ngasih soal Epstein File. Tapi setahu gua ya, karena gua nonton Mafia, sering nonton Breaking Bad, terus Better Call Saul, Peaky Blinders, film-film mafia yang ada sangkut pautannya dengan DEA, CIA, CEI, apa sih bacanya? CIA, CEI. Ya kayak gitulah. Si I. CIA, apa sih? Gitu, Bang. Intinya file yang disebarkan di publik itu file sampah, nggak jadi sampah. Tahu gua, menurut keyakinan gua ya, menurut keyakinan gua kalau kata Panji, menurut keyakinan gua kebenaran dari file Epstein itu bisa dipertanyakan. Mungkin itu benar, tapi udah nggak berguna, udah sampah. Karena informasi dari intelijen terus tiba-tiba dibagikan ke publik. Itu kalau yang gue tonton di film-film itu udah sampah biasanya. Udah kayak udah nggak apa-apa lagi gitu untuk disebar. Terus apa lagi? Political ideology not self-evidently correct too. Wah, ini menarik, Cok. Ini labelisasi. Ya, sebenarnya ini dari Guntur adalah dia memberikan statement. Dan gue setuju. Politik kalau kiri anti market kanan, pro market. Nah, tuh. Terus soal media gue menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berita dan kebakaran itu nggak bisa dilepaskan dari cara kerja media. Dan pasar itu sendiri ada semacam paradoks. Media seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan informasi yang rasional, tapi malah praktiknya tunduk pada logika ekonomi. Betul, lebih menarik. Betul, 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 betul. Mantap, mantap, mantap. Semua poinnya benar semua lagi. Semua poinnya benar lagi dari Muhammad. Mungkin Bung Salman bantu bacain ya. Iya, Bung, saya juga ini sampai bingung mau ngerespon apa ya. Jadi nyimak aja gitu. Dan Bung Eh, Deddy, maaf banget harus hubung kita udah bentar lagi maghrib ya. Di Oke, sini oke. maghrib itu sekitar jam 6 lebih. Mungkin bisa kita tutup apa kira-kira? Boleh, boleh. Mungkin Bung Salman bisa tutup Oke, dengan ini, maaf dengan banget. slide terakhir. Oke, ini ada kata-kata terakhir guys yang bagus banget dari Bung Deddy di slide terakhir. Aku Ini bacain aja ya. kata-katanya Internet, dari slide, teman-teman. ya, oke. Jadi internet mengizinkan 1 miliar bunga mekar, namun sebagian besarnya berbau busuk, mulai dari pikiran iseng para penulis blog, teori konspirasi orang-orang aneh, hingga penyebaran informasi bohong oleh berbagai kelompok. Jadi tetaplah berhati-hati dalam mencari sumber informasi ya guys, karena ya sesuai quotes ini, semuanya itu sebagian besar berbau busuk, kritislah dan memilah-milah dalam memilih informasi. Oke, itu aja mungkin penutupan ya Bung. Oh iya, setelah kita sesi foto, oh iya ada sesi foto bersama ya. Boleh, boleh. Mungkin bisa kita pimpin dari host ya. Buat para audiens ini, boleh kita on cam sebentar ya. Kita foto terakhir buat episode terakhir ini. Ini ada yang komen. Hanya ada orang yang mengaku ekspertis HAM dari umur 5 tahun. Nah, wah, itu sih Firdausi, karena Firdausi saking kacau. Oke, mungkin bisa dipimpin sama Kak Fajar buat pemotretannya. Oke, siap Kak Salman. Oke, teman-teman boleh untuk on cam semua ya. Izin teman-teman mau aku screenshot. Oke ya. Sudah siap semuanya? Siap, siap. Ya, hitung terus ada. Satu, dua, tiga. Sebentar, bocor, bocor, bocor. Ada komentar bocor, bentar. Oh, no. Oke, diulang ya. Siap, satu, dua, tiga. Oke, saya lagi. Ya, sekarang juga. Bentar. Satu, dua, tiga.
Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fajar sudah membantu dalam sesi pemotretan dan buat Bung Deddy terima kasih banyak buat mengakhiri acara ngabuburit yang panjang ini selama hampir sebulan ditutup dengan sangat luar biasa ya. Jadi ngerti kenapa Bung Deddy ini milih di akhir gitu. Dan kepada kawan-kawan, aku ucapin dan kawan-kawan untuk membaca juga terima kasih sebesar-besarnya buat yang memahami buku dan kawan-kawan semua sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak sudah meramaikan acara ini. Dan Makasih semoga semuanya. kedepannya kita bisa terus mengadakan acara-acara seperti ini ya dengan banyak perkembangan yang lebih komprehensif. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Pokoknya makasih banyak sebesar-besarnya buat Bung Deddy dan Mami juga. Semoga kita bisa terus menjalani silaturahmi dan relasi kerjasama. Ya, Bang? Ayo, gue lebaran ke Cirebon nih. Amin, amin. Dan kita juga bisa saling mengunjungi. Oke, itu sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat yang menjalani, menjalani puasa, selamat berbuka puasa semuanya. Oke, thank you semuanya. Salman, Oke, Fajar, siap, Bu. Ari, semuanya. Teh Mega. Selamat berbuka puasa, Bung. Mas Dedi, terima kasih. Oke, sampai ketemu ya. Itu Mbak Meganya nanti ngobrol aja, jadwalin. Sampai ketemu ya. You Mas Super. Den. Ih, boleh. Ayo, ayo. Pamit ya. Ya, terima kasih Mas Dedi.